Saya Nalendra Lansusotomo akan membahas tentang kasus sengketa hak cipta antara Apple dan juga Samsung pada tahun 2011 sampai 2018. Seperti yang kita tahu, Apple dan juga Samsung merupakan salah dua brand yang sangat amat besar, khususnya pada bidang teknologi. Awalnya, Apple menggugat Samsung pada tahun 2011 dengan tuduhan bahwa Samsung menyalin desain dan fitur iPhone dalam produk ponsel pintar mereka, khususnya pada seri Galaxy. Seperti yang kita tahu, seri Galaxy pada Samsung kan ada yang terbaru pada saat ini Galaxy S24, dan yang seri tertingginya itu S24 Ultra. Nah, gugatan ini berpusat pada pelanggaran hak cipta, desain atau design patents dan paten utilitas atau utility patents yang mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama yaitu desain iPhone, sudut membulak, bezel ramping, dan tata letak iPhone pada layar utama. Yang kedua, fitur perangkat lunak, ada bounce back saat menggulir ke akhir dokumen, pinch to zoom, dan tap to zoom. Apple mengklaim bahwa Samsung meniru inovasi mereka dan menggunakan desain tersebut untuk meraup keuntungan tanpa menciptakan teknologinya sendiri. Hasil akhirnya, pada 2018, Apple dan Samsung mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Meski jumlah pasti tidak diungkapkan, Samsung membayar lebih dari 500 juta dolar kepada Apple sebagai kompensasi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pada tahun 2018, Ken Halilintar, sebuah keluarga yang dikenal sebagai YouTuber, mengunggah video cover lagu Lagi Cantik yang dipopulerkan oleh Siti Badriah. Dalam video tersebut, mereka mengubah beberapa lirik tanpa izin dari pemegang hak cipta, yaitu PT Nagasuara Publishirindo. PT Nagasuara kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap Ken Halilintar atas pelanggaran hak cipta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut dan memutuskan bahwa Ken Halilintar harus membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Kasus ini menyoroti pentingnya menghormati hak cipta dan mendapatkan izin sebelum mengadaptasi atau mendistribusikan karya orang lain. Meskipun Ken Halilintar telah dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar denda, hingga Mei 2022 mereka belum menunjukkan itikat baik untuk membayar ganti rugi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fatur Rahman dengan NIM 076. Di sini saya ingin membahas tentang kasus sengketa hak cipta logo Cloud antara Kawhi Leonard dan perusahaan Nike pada tahun 2019. Leonard menegaskan bahwa logo tersebut adalah perwakilan dari identitas pribadinya. Ia juga merasa bahwa perusahaan Nike hanya menyempurnakan ide asli yang ia buat. Dan perusahaan Nike menyatakan bahwa mereka yang merancang dan mengembangkan logo secara profesional, sehingga hak cipta logo berada pada perusahaan. Perusahaan Nike pun juga mengklaim bahwa Kawhi Leonard telah memberikan izin kepada mereka melalui kontrak kerjasama untuk mengelola dan memiliki hak atas desain dari logo tersebut. Kawhi Leonard adalah pemain bola basket. Dia mengklaim bahwa logo Cloud adalah sebuah gambar tangan dengan inisial KL yang berbentuk siluet bola basket dan didasarkan pada sketsa yang pernah ia buat pada masa kuliah. Nike adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Kawhi Leonard untuk memproduksi perlengkapan olahraga. Mereka juga menyatakan telah mengembangkan dan memiliki hak atas logo tersebut. Poin penting dalam kasus sengketa hak cipta ini adalah yang pertama, hak kekayaan intelektual dalam kontrak. Kasus ini menyoroti bagaimana kontrak antara atlet dan perusahaan dapat menjadi dasar kepemilikan. Yang kedua, perbedaan antara ide dan eksekusi. Yang pertama adalah ide awal Kawhi Leonard adalah sketsa tangan yang secara otomatis tidak dilindungi oleh hak cipta. Yang kedua, perusahaan Nike mengklaim bahwa desain akhir adalah karya asli mereka meskipun terinspirasi dari sketsa Kawhi Leonard. Hasil akhir dari kasus ini adalah pada tahun 2020 pengadilan menyatakan bahwa logo Cloud adalah milik perusahaan Nike karena Kawhi Leonard tidak dapat membuktikan bahwa logo tersebut sepenuhnya
berbasis pada sketsa pribadinya. Dan juga pengadilan menyatakan bahwa Kawhi Leonard telah menandatangani kontrak kerjasama yang memberikan hak atas desain logo tersebut kepada perusahaan Nike. Kasus selanjutnya adalah dari kasus sengketa merek geprek bensu, merupakan salah satu perseteruan hukum yang cukup menarik perhatian publik di Indonesia. Konflik ini melibatkan seorang figur publik bernama yaitu Ruben Onsu dengan seorang pengusaha bernama Benny Sujono. Yang keduanya sama-sama bergerak di bisnis kuliner, khususnya ayam geprek. Masalah ini bermula ketika Ruben Onsu menggunakan merek geprek bensu untuk bisnis ayam geprek miliknya pada tahun 2017 yang ia populerkan dalam berbagai lini bisnis dan branding pribadinya. Namun pada saat yang sama ternyata sudah ada pihak lain yang menggunakan nama tersebut, yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono yang telah lebih mendaftarkan merek serupa dengan nama Ayam Geprek Bensu. Sedep benar-benar. Mengetahui hal tersebut, Ruben Onsu merasa bahwa merek tersebut menghadapi nama panggilannya secara tidak sah dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2018. Ruben mengklaim bahwa nama Bensu adalah identitas yang sangat melekat pada dirinya sebagai seorang selebriti dan bahwa ia memiliki hak penuh atas merek tersebut. Ia berargumen bahwa bisnisnya yang menggunakan nama tersebut telah dikenal secara luas oleh publik dan mendapat keuntungan dari popularitasnya. Namun di sisi lain, PT Ayam Geprek Benny Sujono menunjukkan bukti bahwa mereka telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Merek Ayam Geprek Bensu terdaftar lebih awal dibandingkan dengan merek yang didaftarkan oleh Ruben Onsu. Berdasarkan prinsip hukum hak kekayaan intelektual, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya dalam aktivitas bisnis. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada Mei 2019, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Ruben Onsu. Pengadilan memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah merek Ayam Geprek Bensu dan memerintahkan DJKI untuk membatalkan pendaftaran merek daging yang dilakukan oleh Ruben Onsu. Tak puas dengan hasil tersebut, Ruben kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2020. Namun Mahkamah Agung tetap menolak kasasinya dengan alasan yang sama, yaitu karena pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono telah lebih dulu mendaftarkan merek tersebut secara legal. Dan pada tahun 2022, kasus ini kembali menjadi sorotan setelah PT Ayam Geprek Benny Sujono menggugat Ruben Onsu dengan nilai ganti rugi yang sama, yakni 100 miliar atas tuduhan pelanggaran merek dagang. Namun dalam sidang terbaru, pengadilan akhirnya menolak gugatan tersebut dan Ruben Onsu dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Untuk analisa dan pelajaran yang dapat diambil, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai perlindungan merek dagang dan hak kekayaan intelektual. Salah satu prinsip dasar dalam hukum hak cipta dan merek adalah prinsip first to file, atau siapa yang pertama kali mendaftarkan merek secara resmi, maka dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks kasus ini, meskipun Ruben Onsu adalah figur publik yang memiliki pengaruh besar, pengadilan tetap mengacu pada fakta hukum bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut secara legal. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis penting bagi pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek dagang mereka ke DJKI sebelum memulai pemasaran produk. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ketenaran atau popularitas seseorang tidak dapat dijadikan dasar utama dalam klaim kepemilikan merek tanpa adanya dasar hukum yang sah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.